Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kajian kita pada hari ini adalah Ulumul Quran karya Profesor Dr. Haji Yunahar Ilyas LCMA bab 7 tentang ayat-ayat dan surat-surat Al-Quran. A. Pengertian ayat. Ayat atau al-ayat dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari al-ayah. Tetapi dalam bahasa Indonesia, ayat adalah bentuk tunggal dengan pengertian 1. Alamat atau tanda. 2. Beberapa kalimat yang merupakan maksud sebagai bagian dari surah di dalam kitab suci Al-Quran. 3. Beberapa kalimat yang merupakan kesatuan maksud sebagai bagian dari pasal dalam undang-undang. 4. Berarti bukti kenyataan yang benar. Secara etimologis, al-ayah dalam bahasa Arab mempunyai beberapa pengertian. 1. Al-mu'jizah, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sal bani Israila kam atainahum min ayatim bayyinah wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab, yang artinya, tanyakanlah kepada Bani Israel berapa banyaknya mukjizat yang nyata yang telah kami berikan kepada mereka, dan barang siapa yang menukar nikmat Allah setelah datang nikmat itu kepadanya, maka sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 211. 2. Berarti al-alamah atau tanda, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaikah. Inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadamu. Di dalamnya terdapat keterangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu jika kamu orang yang beriman. Quran Surah Al-Baqarah ayat 248. 3. Berarti al-ibrah atau pelajaran, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana inna fi dzalika la ayatan liqaumin yaqilun. Dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang yang memikirkan. Quran Surah An-Nahl ayat 67. Yang keempat berarti al-amr al-ajib, suatu hal yang mengagumkan, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ.
Dan telah kami jadikan Isa putra Maryam beserta ibunya suatu hal yang mengagumkan, dan kami melindungi mereka di suatu tanah tinggi yang datar, yang banyak terdapat padang-padang rumput dan sumber-sumber air bersih yang mengalir. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 50. Yang kelima berarti al-burhan wa'ad dalil, bukti dan dalil, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatil lil alimin. Dan di antara bukti dan dalil kekuasaannya ialah penciptaan langit dan bumi dan berlainan-lain bahasa dan warna kulitmu. Sungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Quran Surah Rum ayat 22. Yang keenam berarti al-jamaah atau kelompok, seperti dalam ucapan orang Arab, kharajal qaumu biayatihim. Kaum itu keluar dengan kelompok mereka. Secara terminologis, Az-Zarqani mendefinisikan ayat sebagai berikut. Ta'ifatun zatu matla'iu wa maqta'im mundarijatun fi suratin minal Qur'an. Suatu kelompok kata yang mempunyai awal dan akhir yang masuk dalam suatu surat Al-Quran. Munasabah atau relevansi antara pengertian ayat secara terminologis ini dengan pengertian etimologisnya sangat jelas, karena ayat Al-Quran adalah mukjizat meski dengan menggabungkannya dengan yang lain. Ia juga merupakan tanda kebenaran yang membawanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ayat Al-Quran juga merupakan pelajaran dan peringatan bagi yang ingin menjadikannya sebagai pelajaran. Ayat Al-Quran juga termasuk suatu yang mengagumkan karena ketinggian kedudukan dan mukjizatnya, dan juga ada pengertian jamaah karena ayat terdiri dari sejumlah huruf dan kalimat. Dan juga dalam ayat ada pengertian burhan dan dalil karena ayat Al-Quran mengandung petunjuk dan ilmu, juga mengandung kekuasaan, ilmu dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, serta mengandung kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. B. Jumlah ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran diketahui dengan cara tauqifi, artinya hanya semata-mata berdasar petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan berdasarkan hasil ijtihad atau qiyas atau taufiqi. Bukti bahwa ayat-ayat Al-Quran diketahui secara tauqifi antara lain adalah tentang huruf-huruf potong atau al-huruf al-muqatta'ah di awal surat. Sebanyak 19 huruf potong dihitung sebagai ayat pertama, 1 huruf potong sebagai ayat kedua, dan 10 lainnya tidak dihitung satu ayat tetapi bagian awal dari ayat pertama. Bahkan yang polanya sama pun tidak dihitung sama, seperti alif lam mim shad dihitung ayat pertama surah Al-A'raf, tetapi alif lam mim ra tidak dihitung sebagai ayat pertama surah Ar-Ra'd. Begitu juga Yasin dihitung ayat pertama surah Yasin, tetapi To Sin tidak dihitung sebagai ayat pertama surat An-Naml. Demikian juga Kaf Ha Ya Ain Shad dihitung satu ayat sebagai ayat pertama surah Maryam. Sedangkan Ha, Mim, dan Ain, Sin, Qaf tidak digabung jadi satu ayat surah Asy-Syura, tetapi malah dijadikan 2 ayat, yaitu ayat pertama dan kedua.
Jika bersifat taufiki dengan ijtihad dan qiyas, tentu penempatan huruf-huruf potong tersebut akan mengikuti satu pola saja. Para sahabat menghitung ayat-ayat itu dari mendengarkan Rasulullah SAW membacanya. Di tempat mana Rasulullah SAW berhenti atau waqaf dihitung sebagai ujung ayat atau rasu al-ayah. Tetapi jika Rasulullah SAW berhenti, tapi kemudian mengulang dengan menyambungnya atau wasol dengan kalimat atau kata berikut, maka tidak dihitung ujung ayat. Jika kemudian para ulama berbeda dalam menghitung jumlah ayat secara keseluruhan, bukan karena mereka menggunakan ijtihad, tetapi karena berbeda dalam menerima riwayat tentang tempat berhenti dan tidak berhentinya Rasulullah SAW membacanya. Sebagian ulama berpendapat penentu ayat sebagian bersifat tauqifi sima'i dan sebagian lagi taufiqi qiyasi. Jadi dalam membacanya Rasulullah SAW selalu berhenti, maka itu adalah ujung ayat atau ra'su al-ayah. Jika Rasulullah SAW tidak berhenti, berarti belum ra'su al-ayah. Jika kadang-kadang Rasulullah berhenti, kadang-kadang terus, boleh jadi berhenti itu merupakan ra'su al-ayah, tetapi bisa juga hanya sekedar berhenti sejenak untuk istirahat. Maka dalam hal ini dapat digunakan qiyas untuk menentukan apakah ra'su al-ayah atau bukan. Bisa juga terjadi perbedaan pendapat tentang satu ayat karena sebab lain. Seperti alaihim pertama dalam surat Al-Fatihah, apakah ujung ayat atau bukan. Berdasarkan hadis Nabi SAW, mereka semua sepakat bahwa surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang Bismillahirrahmanirrahim, apakah ayat pertama atau bukan. Bagi yang menganggapnya bukan ayat pertama, maka alaihim adalah ujung ayat. Tetapi bagi yang menganggapnya ayat pertama, maka alaihim bukan ujung ayat. Tentang jumlah keseluruhan ayat-ayat Al-Quran, para ulama sepakat pada angka 6.200, tetapi berbeda pendapat pada angka puluhan dan satuan setelah 200 itu. Abu Amru Ad-Dani dalam bukunya Al-Bayan mengutip perbedaan perhitungan tersebut sebagai berikut. 1. Menurut hitungan ulama Madinah, pertama jumlahnya adalah 6.217 ayat. 2. Menurut hitungan ulama Madinah, kedua jumlahnya 6.214 ayat dan ada juga yang menyatakan 6.210 ayat. Sedang menurut ulama Makkah, jumlahnya 6.219 ayat. Ada juga yang berpendapat jumlahnya 6.220 ayat dan ada juga yang menyatakan 6.216 ayat. Yang keempat menurut ulama Kufah, jumlahnya 6.236 ayat. 5. Menurut ulama Basrah, jumlahnya 6.204 ayat dan ada juga yang berpendapat 6.205 ayat. Sedang menurut ulama Syam, jumlahnya 6.226 ayat. Dari beragam hasil hitungan di atas, tidak ada satupun yang menyebutkan jumlah ayat Al-Quran itu 6.666 ayat, sebagaimana yang populer di Indonesia, bahkan di dunia Melayu seperti Brunei, Singapura, Malaysia, dan Patani atau Thailand Selatan. Tidak jelas juga rujukan angka 6.666 itu. Apakah karena angka 6.666 itu kelihatan hebat, mistis, atau mudah diingat? Wallahu a'lam. Tidak ada rujukan yang bisa menjelaskannya. Penulis searching dalam Maktabah Syamilah dengan memasukkan angka 6.666 ayat, tetapi sama sekali tidak ditemukan angka tersebut. Al-Quran dan terjemahnya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama dan dicetak di Madinah pada bagian penjelasan tentang mushaf itu, halaman 1123 disebutkan
bahwa jumlah ayat mushaf ini mengikuti metode ulama Kufah dari Abi Abdirrahman Abdillah Ibnu Habib As-Sulami dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa jumlah ayatnya 6.236. Kenapa terjadi perbedaan dalam menghitung jumlah ayat Al-Quran secara keseluruhan? Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti pada ujung ayat untuk memberitahukan pada para sahabat beliau bahwa ini adalah ujung ayat. Setelah mereka tahu bahwa itu ujung ayat, lalu Nabi menyambungnya kembali dengan ayat sesudahnya untuk menyempurnakan maknanya. Maka sebagian mengira tempat berhenti tadi bukanlah ujung ayat sehingga tidak dihitung sebagai satu ayat sendiri. Sementara yang lain menghitungnya sebagai satu ayat sehingga tidak menyambungnya lagi dengan sesudahnya. Tetapi perbedaan menghitung jumlah ayat ini sama sekali tidak berpengaruh sedikit pun pada ekstensi keseluruhan ayat-ayat Al-Quran, karena secara de facto tidak ada yang bertambah atau berkurang, jumlah ayat-ayat Al-Quran tetap sama. Yang berbeda hanyalah hitungannya saja, bukan keberadaannya. C. Susunan ayat-ayat Al-Quran. Para ulama sepakat menyatakan bahwa susunan ayat-ayat Al-Quran sepenuhnya bersifat tauqifi, semata-mata berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW, tidak ada peran ijtihad para sahabat sedikit pun. Malaikat Jibril alaihissalam membacakan ayat-ayat itu kepada Nabi dan memberikan bimbingan letak ayat tersebut dalam suratnya. Kemudian Nabi membacakannya kepada para sahabat dan memerintahkan kepada para penulis wahyu untuk menuliskannya. Jika ayat-ayat yang turun itu bagian dari satu surat, maka Nabi menjelaskan, letakkan ayat-ayat ini pada surat ini, sesudah ayat ini atau sebelum ayat ini. Nabi membacakan ayat-ayat yang turun tersebut kepada para sahabat berulang-ulang, baik waktu sholat maupun pada kesempatan memberikan khutbah, pelajaran, nasihat, dan kesempatan-kesempatan lain. Jibril pun datang sekali setahun mengulang membacakan seluruh ayat yang sudah diturunkan, dan pada tahun terakhir Jibril datang 2 kali. Para sahabat yang menghafal Al-Quran akan membacanya sesuai dengan urutan yang telah ditunjukkan oleh Nabi. Tatkala Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf pada masa Abu Bakar As-Siddiq dan kemudian disempurnakan pada masa Utsman bin Affan, susunan ayat-ayat yang dituntunkan Nabi itulah yang diikuti. Para sahabat pun meneruskannya kepada generasi para tabi'in, dan demikianlah dari tabi'in kepada tabi'it tabi'in sampai pada zaman kita sekarang. Susunan ayat-ayat yang ada dalam mushaf sekarang ini persis sama dengan urutan-urutan yang diterima oleh para sahabat dari Nabi Muhammad SAW tanpa mengalami perubahan sedikit pun. D. Pengertian surat. Surat atau surah secara etimologis berarti pemberhentian atau posisi yang tinggi, keutamaan, kemuliaan, dan tanda. Bentuk jamaknya surah. Dalam hubungannya dengan Al-Quran, rangkaian ayat-ayat Al-Quran yang panjang itu 6.236 ayat ditempuh melalui banyak manzilah, yaitu sebanyak 114 surah, dan masing-masing manzilah diberi nama untuk menandainya. Tanda-tanda tersebut harus dihormati dan dimuliakan, tidak boleh dilanggar begitu saja. Secara terminologis, surah adalah ta'ifatum mustaqilatum min ayatil qur'ani zati matla'iu wa maqta'in, yang merupakan sekelompok ayat-ayat Al-Quran yang berdiri sendiri, memiliki awal dan akhir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat-surat adalah bagian atau bab dalam Al-Quran seperti surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Surat-surat Al-Quran berbeda-beda panjang dan pendeknya.
Yang paling pendek adalah surah Al-Kautsar, surah nomor 108. Nomor 108 yang hanya terdiri dari 3 ayat pendek-pendek, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Surah Al-Kautsar ayat 1-3. Yang paling panjang adalah surah Al-Baqarah, surat nomor 2, terdiri dari 286 ayat. Hampir keseluruhan ayat-ayatnya adalah ayat-ayat yang panjang-panjang. Salah satu ayatnya, yaitu ayat 282, merupakan ayat terpanjang dalam Al-Quran. Selebihnya ada surat-surat yang masuk kategori panjang, ada yang sedang, dan ada pula yang pendek. Jumlah surat-surat Al-Quran. Berbeda dengan jumlah ayat-ayat Al-Quran, di mana terjadi perbedaan pendapat dalam menghitungnya, maka boleh dikatakan para ulama dari dahulu sampai sekarang sepakat bahwa jumlah surat-surat Al-Quran keseluruhannya adalah 114 surat, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Dilihat dari sisi jumlah ayat, maka surah-surah Al-Quran dapat dikelompokkan pada 4 kategori. Pertama, At-Tiwal, yang panjang, yaitu surat-surat panjang. Menurut para ulama, yang masuk dalam kelompok ini adalah 7 surat, yaitu Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat, An-Nisa 176 ayat, Al-Maidah 120 ayat, Al-An'am 165 ayat, Al-A'raf 206 ayat, dan yang ketujuh ada yang mengatakan surah Al-Anfal sebanyak 75 ayat dan At-Taubah 129 ayat. Jadi dua surah ini digabung menjadi 204 ayat karena antara keduanya tidak ada basmalah sebagai pembatas. Dan ada riwayat yang menyatakan bahwa Sa'id Ibnu Jabir mengatakan yang ketujuh adalah surah Yunus sebanyak 109 ayat. 2. Kategori Al-Mi'un atau seratusan, yaitu surat-surat sesudah At-Tiwal yang jumlahnya ayatnya 100 lebih atau sekitarnya, seperti surat Hud 123 ayat, surah Yusuf 111 ayat, dan lain-lain. 3. Al-Masani yang diulang, yaitu surat-surat sesudah Al-Mi'un yang jumlah ayatnya kurang dari 100 ayat. Dinamai Al-Masani karena lebih sering diulang-ulang dibandingkan At-Tiwal atau Al-Mi'un, seperti surah Luqman sebanyak 34 ayat, Asy-Sajdah 30 ayat, dan lain-lain. 4. Mufassal, artinya yang dipisahkan, yaitu surat-surat sesudah Al-Masani yang masuk kategori pendek-pendek. Dinamai Al-Mufassal karena banyaknya pembatas basmalah antara surat dengan surat lainnya. Para ulama berbeda pendapat menentukan dari surat mana sampai akhir Al-Quran yang masuk kategori mufassal. Ada yang mengatakan dimulai dari surah Qaf, surat nomor 50, ada yang mengatakan surah Al-Hujurat, surah nomor 49, dan ada juga yang mengatakan surah lainnya. Al-Mufassal dibagi 3 kategori. Pertama, Tiwal atau panjang, Ausat atau sedang, Qisar atau pendek. Yang masuk kelompok Tiwal mulai dari surat Al-Hujurat sampai dengan surah Al-Buruj. Yang masuk Ausat mulai dari surah At-Tariq sampai Al-Bayyinah. Sedangkan yang masuk Qisar mulai Al-Zalzalah sampai surah An-Nas. F. Nama dan susunan surat-surat Al-Quran. Nama-nama Al-Quran bersifat tauqifi, bukan taufiqi.
dengan alasan tidak ada pola tertentu dalam penamaan surat-surat tersebut. Ada surat yang diberi nama sesuai dengan tema utama atau pokok isi surat tersebut, seperti Al-Fatihah, An-Nisa, Al-Lahab, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, dan An-Nas. Tetapi banyak juga yang diberi nama bukan berdasarkan tema utama isi surat, seperti surat Al-Baqarah, karena kisah Al-Baqarah yang terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam hanyalah sebuah kisah yang terdapat dalam sekian isi surat yang paling panjang ini. Surat Al-Hujurat, karena Al-Hujurat bukanlah pokok pembahasan surat ini, kata itu hanya menunjuk kamar-kamar para istri Rasulullah SAW, sementara tema utama surat ini adalah tentang akhlak. Bahkan ada surat yang diberi nama dengan huruf-huruf potong yang terdapat di awal surat, seperti surat Toha, Shod, Yasin, dan Qaf. Tetapi ada surat-surat lain sekalipun diawali dengan huruf-huruf potong, tetapi tidak dinamai dengan huruf potong itu, seperti Al-Baqarah dan Ali Imran yang sama-sama diawali dengan Alif Lam Mim. Ada surat yang punya satu nama saja, ini yang terbanyak. Ada yang dua nama, seperti Al-Baqarah juga dinamai Fustat Al-Quran. Ada yang tiga nama, seperti Al-Ma'idah dinamai juga Al-Uqud dan Al-Munzah. Ada yang empat nama, seperti At-Taubah dinamai juga Al-Baro'ah, Al-Fatihah, dan Al-Hafirah. Bahkan lebih seperti surat Al-Fatihah dinamai juga dengan Ummul Quran, Ummul Kitab, dan As-Sab'u Al-Masani, Al-Ham, Al-Wafiyah, Al-Kanzu, Asy-Syafiyah, Asy-Syifa, Al-Hafiyah, dan Al-Asas. Jika penamaan surat-surat Al-Quran bersifat taufiki atau merupakan hasil ijtihad para sahabat, tentu akan dinamai dengan pola-pola tertentu secara konsisten. Mengenai surat-surat Al-Quran, para ulama berbeda pendapat dalam 3 aqwal sebagai berikut. 1. Tauqifi. Susunan surat-surat Al-Quran seluruhnya berdasarkan petunjuk dari Rasulullah SAW, seperti halnya susunan ayat-ayat. Tidak ada satu surat pun yang diletakkan pada tempatnya kecuali berdasarkan perintah Nabi SAW. Susunan surat-surat Al-Quran pada zaman Nabi sama dengan susunan surat-surat Al-Quran yang ada sekarang ini. Rasulullah SAW membaca surat-surat Al-Quran dalam sholat beliau. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan bahwa Nabi SAW membaca surat Al-Mufassal dalam 1 rakaat. Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa ia menyatakan surah Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam, Toha, dan Al-Anbiya, sambil menyebutnya berurutan seperti susunannya dalam mushaf sekarang ini. Adalah surat-surat yang diturunkan di Makkah yang pertama-tama dia pelajari. Diriwayatkan juga melalui Ibnu Wahab dari Sulaiman Ibnu Bilal, dia berkata, "Aku mendengar Rabi'ah ditanya orang, kenapa surat Al-Baqarah dan Ali Imran didahulukan? Padahal sebelum kedua surat tersebut telah diturunkan 80-an surat Makkiyah, sementara Al-Baqarah dan Ali Imran diturunkan di Madinah." Rabi'ah menjawab, kedua surat itu memang didahulukan. Al-Quran disusun berdasarkan ilmu orang yang menyusunnya. Kemudian dia berkata, ini adalah sesuatu yang memang tidak dapat dipersoalkan. Ibnu Al-Khasar mengatakan susunan surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran adalah berdasarkan wahyu. Rasulullah SAW yang memberi petunjuk meletakkan ayat-ayat yang turun pada tempatnya. Susunan surat-surat Al-Quran diriwayatkan dengan mutawatir dan para sahabat sudah sepakat dengan susunan tersebut dalam mushaf Utsmani. Kesepakatan para sahabat itu tidak akan terjadi jika susunan surat-suratnya tidak tauqifi dari Rasulullah SAW.
Jika sekiranya susunan surat-surat itu berdasarkan ijtihad, tentu para sahabat yang susunan surat-surat dalam mushaf pribadi mereka berbeda dengan mushaf Utsmani akan mempertahankan mushaf mereka masing-masing. Yang terjadi justru mereka menyesuaikan susunannya dengan susunan mushaf Utsmani dan bersedia menyerahkan mushaf pribadi mereka kepada Utsman untuk dibakar. 2. Ijtihadi atau taufiqi. Susunan surat-surat Al-Quran bukanlah tauqifi dari Nabi Muhammad SAW, tetapi hanyalah semata hasil ijtihad para sahabat. Argumen pendapat ini adalah A. Mushaf pribadi para sahabat berbeda susunan-susunan surat-suratnya sebelum disatukan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Jika sekiranya susunan surat-surat itu berdasarkan petunjuk Nabi, tentu mereka tidak akan berbeda menyusunnya atau tidak akan mengabaikannya. Mushaf Ubayyah ibnu Ka'ab dimulai dengan surat Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, kemudian Al-An'am. Mushaf Ibnu Mas'ud dimulai dengan surat Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, Ali Imran, dan seterusnya. Sedang mushaf Ali bin Abi Thalib disusun berdasarkan urutan turunnya, dimulai dengan Iqra, kemudian Mudatsir, lalu Qaf, Al-Muzammil, Al-Lahab, dan At-Takwir, dan seterusnya. B. Ibnu Ashbah meriwayatkan di dalam Al-Masyhib dari jalur Ismail dan Ismail Ibnu Abbas dari Hibban bin Yahya dari Abu Muhammad Al-Quraisy, dia berkata, Utsman memerintahkan kepada tim pengumpul Al-Quran untuk menjadikan surat Al-Anfal digabung dengan surat At-Taubah sebagai surat ketujuh dari kelompok At-Tiwal dengan tidak membatasi antara kedua surat itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Barangkali yang dimaksud oleh Ibnu Ashitah adalah ucapan Ibnu Abbas sebagaimana yang diriwayatkan Ahmad, At-Tirmizi dan Nasa'i, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Ibnu Abbas menyatakan, aku bertanya kepada Utsman, apa yang mendorong Anda menjadikan Al-Anfal yang termasuk Al-Masani dan At-Taubah yang termasuk Al-Mi'un tanpa membatas dengan Bismillahirrahmanirrahim dan meletakkan keduanya dalam 7 surat At-Tiwal? Utsman radhiyallahu anhu menjawab, adalah Rasulullah SAW. Surat-surat berbilang ayat turun kepada beliau. Jika turun sesuatu kepada beliau, Nabi langsung memanggil penulis wahyu dan memerintahkan kepadanya, letakkan ayat-ayat itu pada surat yang di dalamnya disebut begini. Surat Al-Anfal adalah termasuk surat-surat yang awal-awal turun di Madinah, sedangkan surat Al-Bara'ah termasuk yang akhir turun. Tetapi kisah kedua surat itu mirip. Aku menduga surat Al-Bara'ah itu bagian dari surat Al-Anfal. Sampai Rasulullah SAW wafat, beliau belum menjelaskan kepada kita apakah Al-Bara'ah itu bagian dari Al-Anfal. Oleh karenanya, aku dekatkan antara keduanya dan tidak memisahkannya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan aku letakkan keduanya masuk At-Tiwal yang ke-7. 3. Tauqifi dan ijtihadi. Susunan surat-surat Al-Quran sebagian berdasarkan petunjuk Rasul SAW dan sebagian lagi hasil ijtihad para sahabat. Pendapat ini mengkompromikan antara dalil-dalil tauqifi dan ijtihadi seperti yang sudah dikutip pada dua pendapat sebelumnya. Namun demikian, menurut Az-Zarqani, pendukung pendapat ketiga ini berbeda pendapat dalam menentukan mana yang disusun secara tauqifi dan mana yang berdasarkan ijtihad para sahabat. Al-Qadi Abu Muhammad Ibnu Atiyah mengatakan bahwa sebagian besar surat-surat Al-Quran sudah diketahui susunannya sejak zaman Nabi SAW masih hidup,
seperti as-sabu, at-tiwal, al-hawamim, dan al-mufassal. Adapun sisanya kemungkinan diserahkan kepada umat sesudah beliau. Demikianlah 3 pendapat tentang susunan surat-surat Al-Quran. Pendapat mana yang lebih kuat? Menurut mana Al-Qatan? Pendapat pertamalah yang lebih kuat. Itulah pendapat yang beliau pilih. Bagaimana mana Al-Qatan menjawab argumen pendapat kedua dan ketiga? Pertama, tentang mushaf pribadi beberapa orang sahabat yang susunan surat-suratnya berbeda-beda satu sama lain, seperti yang sudah diungkapkan pada pendapat kedua di atas. Menurut mana Al-Qatan, itu terjadi hanyalah sebagai ikhtiar dari para sahabat tersebut sebelum Al-Quran dikumpulkan secara tertib. Ketika pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Al-Quran dikumpulkan, disusun surat-surat dan ayat-ayatnya, kemudian disepakati oleh umat, masing-masing sahabat yang punya mushaf pribadi tersebut mengikutinya dan menyesuaikan susunan surat-suratnya dengan mushaf Utsmani. Seandainya susunan surat-surat itu hasil ijtihad, tentu mereka akan tetap berpegang pada mushaf masing-masing. Kedua, tentang surat Al-Anfal dan Al-Bara'ah atau At-Taubah yang disusun berdekatan tanpa membatas Bismillahirrahmanirrahim antara keduanya, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang dijadikan argumen pendapat kedua. Menurut mana Al-Qatan, sanadnya pada setiap riwayat berkisar pada Yazid Al-Farisi yang oleh Bukhari dimasukkan dalam kelompok du'afa. Di samping itu, pada riwayat itu ada kerancuan dalam penetapan basmalah pada awal-awal surat, seolah-olah Utsman menetapkannya dengan pendapatnya sendiri dan juga meniadakannya dengan pendapat sendiri. Oleh sebab itu, Syekh Ahmad Syakir dalam komentarnya terhadap hadis itu dalam Musnad Imam Ahmad menyatakan hadis itu tidak ada asal mulanya. Kalaupun hadis itu dapat diterima, paling tinggi dia hanya menunjukkan ketidakpastian urutan antara kedua surat itu saja. Ketiga, tentang pendapat ketiga yang menyatakan susunan surat-surat Al-Quran, sebagiannya tauqifi dan sebagian lagi ijtihadi. Menurut mana Al-Qatan, karena alasan untuk ijtihadi sudah dijawab, maka dengan sendirinya yang dapat diterima hanyalah dalil-dalil yang menunjukkan susunan surat-surat Al-Quran itu bersifat tauqifi. Sementara itu, Az-Zarqani lebih memilih pendapat yang ketiga. Menurut beliau, pendapat yang ketiga inilah yang paling tepat karena memang banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwa susunan surat-surat Al-Quran bersifat tauqifi, tetapi juga tidak dapat dipungkiri bahwa juga ada riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa sebagiannya disusun berdasarkan ijtihad sebagaimana yang terlihat pada riwayat Ibnu Abbas yang sudah dikutip pada pendapat yang kedua. Terlepas dari perbedaan pendapat, apakah susunan surat-surat Al-Quran itu tauqifi, ijtihadi, atau sebagian tauqifi dan sebagian lagi ijtihadi, yang jelas susunan surat-surat Al-Quran yang terdapat dalam mushaf Utsmani seperti yang sampai kepada masa kita sekarang ini adalah susunan yang sudah disepakati oleh umat sepanjang masa. Tidak ada yang menolaknya, sehingga perbedaan pendapat tersebut tidak berpengaruh sedikit pun kepada keberadaan kitab suci Al-Quran Al-Karim dengan 114 surat-suratnya. Demikian ibu-ibu sekalian, bab 7 dari Ulumul Quran yang kita baca pada hari ini. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.